warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Semangat pagi anak solih dan solihah. Kita berjumpa lagi di hari Jumat yang mulia ini. Kita akan sama-sama belajar pendidikan agama Islam. Sudah siap semua? Masya Allah. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini, Ustazah ingin menyapa dulu ya anak solih dan solihah yang hebat. Insya Allah semuanya penuh semangat ya. Bagaimana kabarnya anak solih dan solihah yang ada di SDIT Permata Bunda 1? Insya Allah semua semangat. Kemudian anak solih dan solihah yang ada di SDIT Permata Bunda 2. Mana semangatnya? Masya Allah. Dan anak-anak solih dan solihah yang ada di SDIT Permata Bunda 3. Wah, Masya Allah semua juga semangat. Nah, anak solih dan solihah, tidak bosan-bosannya Ustazah ingin mengingatkan kepada kita semua. Ya, karena kondisi sampai hari ini, kita semua masih diminta untuk tetap berada di rumah, menjaga kesehatan ya terutama. Jangan lupa anak solih dan solihah, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih, bila perlu menambahkan vitamin atau suplemen ya, memperbanyak makan sayur dan buah terutama. Nah, jika anak solih dan solihah akan keluar rumah, maka usahakan untuk menggunakan masker atau penutup kepala. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua, melindungi kita semua, dan insya Allah kita semua terjaga dari berbagai macam virus yang jahat, insya Allah ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini, kita akan membahas pada bab 4 tentang ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, insya Allah anak-anak semuanya sudah terbiasa ya puasa di bulan Ramadan. Siapa yang tahun kemarin puasa Ramadannya full 1 bulan penuh? Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa. Insya Allah anak-anak semua sudah terbiasa ya untuk puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, kecuali bagi orang-orang yang berhalangan ya. Insya Allah nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini terkait dengan puasa Ramadan. Yang pertama adalah pengertian puasa. Yuk kita baca bersama-sama. Apa ya pengertian puasa? Nah, puasa dalam bahasa Arab itu artinya saum, yang artinya menahan. Kira-kira menahan apa ya? Benar, menahan haus dan lapar, kemudian menahan nafsu. Nafsu apa? Salah satunya bisa jadi nafsu amarah, pingin marah, tapi karena berpuasa jadi ditahan. Nah, itu ya. Kemudian, sebagai istilah dalam fikih, puasa artinya berniat karena Allah untuk menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal lain yang membatalkannya. Dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Terbit fajar artinya masuk waktu subuh, dan terbenam matahari artinya masuk waktu maghrib. Nah, kalau ada yang bertanya, saja gimana ya kalau puasanya sampai beduk zuhur? Kira-kira gimana? Boleh tidak? Boleh saja bagi anak-anak kecil yang baru belajar berpuasa. Biasanya yang puasa sampai beduk zuhur itu anak-anak TK sama anak-anak kelas 1 SD. Tapi kelas 1 SD juga sudah banyak yang puasanya full 1 bulan ya. Nah, anak-anak yang ada di kelas 5 sekarang insya Allah sudah terbiasa puasanya dari fajar sampai maghrib. Nah, anak-anak, insya Allah kita semua tahu ya, mengapa ya kita berpuasa di bulan Ramadan? Iya, benar. Kita berpuasa di bulan Ramadan karena ini adalah
perintah Allah. Dan ini wajib bagi kita. Ini termasuk ke dalam rukun Islam. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah mengatakan kepada kita semua. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, jadi jelas bagi kita semua ya, bahwa berpuasa di bulan Ramadan ini adalah kewajiban kita sebagai orang Islam yang beriman. Dan siapa yang diwajibkan berpuasa itu? Yaitu orang-orang dewasa yang sudah baligh dan berakal sehat. Nah, anak-anak solih-solihah semuanya di kelas 5 ini tentu sudah ada yang baligh ya, dan mungkin ada juga yang belum. Apa ya tanda-tanda sudah baligh itu? Nah, insya Allah pada MRT, pelatihan MRT kita di kelas 4 sudah tahu semua ya. Apa itu baligh? Iya benar, baligh itu ada tandanya. Bagi laki-laki itu tandanya adalah dengan mimpi basah. Dan bagi perempuan itu adalah berhalangan datangnya haid atau menstruasi. Insya Allah nanti pada saat MRT di kelas 5 akan kita lanjutkan pembahasannya. Ya, mudah-mudahan virus corona ini sudah berlalu dari negeri kita, sehingga kita bisa ketemu lagi pada pelatihan MRT ya, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan terkait dengan pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Itu tadi ya, bahwasanya kita semua diwajibkan berpuasa karena ini adalah perintah Allah. Dan ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Yang pertama, syarat puasa. Ada syaratnya orang-orang yang akan berpuasa. Yang pertama adalah orang muslim, kemudian dia berakal sehat tentunya, baligh, mampu berpuasa, dan suci. Ya, ini adalah syarat puasa. Berakal sehat adalah bagi orang-orang yang tentunya sudah dewasa, kemudian sehat jiwanya, artinya dia tidak dalam keadaan gila ya. Karena kalau untuk orang-orang yang gila, orang-orang yang tidak memiliki akal sehat, itu tidak diwajibkan ya. Kemudian orang yang sudah baligh, tadi yang sudah kita bahas sebentar tadi ya. Kemudian dia mampu berpuasa, mampu dalam artian sehat jasmani, rohaninya. Kemudian dia tidak dalam keadaan uzur, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan tua renta ya, sudah tidak mampu berpuasa ya. Kemudian dia dalam keadaan suci. Ini bagi wanita ya, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Nah, kemudian rukun puasa. Rukun puasa yang pertama itu adalah berniat. Jangan lupa berniat ya nak. Berniat bahwa hari ini kita akan menjalankan puasa karena Allah ya. Untuk niat puasanya nanti bisa kita baca di buku ya. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Kemudian waktu. Nah, waktunya mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian selanjutnya adalah sunnah puasa. Ada sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan itu. Yang sunnah itu artinya adalah perbuatan yang apabila dikerjakan maka akan menambah pahala puasa kita. Kemudian jika ditinggalkan maka tidak berdosa dan puasanya juga tetap sah. Tapi mau kan kita semua menambah amalan? Mau insya Allah. Nah untuk itu sunnah-sunnah puasa ini mari kita kerjakan. Di antaranya adalah menyegerakan berbuka puasa apabila sudah masuk waktu maghrib. Kemudian jangan lupa berdoa ya, berdoa kepada Allah. Dan salah satu
yang paling diijabah ya, yang akan dikabulkan doanya oleh Allah itu adalah doanya orang yang berpuasa. Masya Allah ya. Kemudian berbuka dengan makan kurma atau meminum air putih ya. Kemudian sunnah selanjutnya adalah makan sahur. Makan sahur tidak harus banyak, tidak harus ya, tapi yang penting cukup untuk kita untuk bekal kita puasa sampai nanti ketika berbuka puasa. Nah, anak-anak, kemudian ada makruh puasa, artinya perbuatan yang apabila ditinggalkan pada saat berpuasa kita akan mendapatkan pahala, dan apabila tetap dikerjakan maka tidak akan berdosa ya. Tapi kalau misalnya kita tinggalkan kita dapat pahala. Jadi pilih mana? Nah, kita akan pilih untuk meninggalkannya, karena kalau kita tinggalkan kita akan mendapat pahala. Ini makruhnya ya. Yang pertama adalah berlebihan ketika berkumur-kumur. Kumur-kumurnya banyak, berlebihan sampai menghirup air ke dalam hidung yang namanya istinsyak ya. Ini juga makruh ya nak, karena khawatir tertelan ya. Kemudian berbekam itu adalah pengobatan dengan cara mengeluarkan sebagian darah kotor, biasanya di punggung ya, atau di kepala juga ada. Nah ini makruh. Kemudian menunda berbuka ketika sudah mendengar azan maghrib. Kalau sunnahnya tadi menyegerakan berbuka ya. Kalau sudah mendengar azan kita langsung berbuka. Kemudian melakukan hal-hal yang mengandung syahwat. Nah ini juga nak, yang termasuk makruh adalah kita diharapkan ketika berpuasa itu adalah meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan, misalnya bermain HP. Bermain HP ini kalau khawatir nantinya kita akan melihat hal-hal yang berbau pornografi, nah maka lebih baik ditinggalkan ya pada saat sedang berpuasa. Tidak apa-apa bermain HP asal untuk belajar ya pada saat berpuasa. Kemudian memikirkan hal-hal yang mengandung syahwat. Nah ini tadi ya yang dikhawatirkan ketika kita terlalu banyak bermain HP, karena biasanya di HP itu suka muncul iklan-iklan yang kadang-kadang maaf ya berbau porno gitu ya nak. Nah khawatir nanti akan membatalkan puasa kita. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Nah kita semua tentu sudah tahu ya, yang termasuk hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya adalah makan dan minum dengan sengaja. Walaupun sejuil, walaupun seteguk, kalau sudah makan dan minum, tentu puasanya batal. Misalnya saja, boleh nggak minum, tapi ayah dan bunda tidak melihat. Kira-kira boleh nggak? Batal puasanya. Bisa jadi ayah bunda, ustadz-ustadznya tidak melihat, tapi ada Allah dan malaikat. Jangan lupa ya, Allah dan malaikat itu selalu mengawasi semua perbuatan kita. Kemudian selanjutnya adalah muntah dengan sengaja. Ini juga membatalkan puasa ya. Sengaja melakukan perbuatan yang mengandung syahwat. Tadi sudah kita bahas dia. Yang mengandung syahwat itu termasuk membatalkan puasa kita. Murtad atau keluar dari agama Islam, keluar darah haid dan nifas, ini bagi wanita ya. Kemudian hilang akal atau gila, kemudian memasukkan infus ke dalam tubuh karena difungsikan sebagai pengganti makanan. Ini biasanya bagi orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakit itu tidak diwajibkan berpuasa ya, tapi nanti ketika sudah sehat maka wajib untuk menggantinya. Nah itu adalah ketentuan-ketentuan dalam berpuasa. Anak soli dan solihah, banyak sunnah, banyak ibadah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan itu. Anak-anak bisa dilihat ya, ada sholat tarawih dan tadarus, memperbanyak membaca Al-Quran, itu sangat diutamakan di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya hikmah puasa ya. Hikmah puasa ini banyak sekali manfaatnya ketika kita berpuasa. Ada yang tahu ya? Ustazah, katanya puasa itu menyehatkan. Iya benar. Tapi kok malah lemes Ustazah? Iya, lemasnya karena kita tidak makan dan tidak minum selama 1 hari. Tapi sesungguhnya tidak makan dan minum kita selama 1 hari itu menyehatkan usus dan lambung kita. Makanya dikatakan puasa itu menyehatkan tubuh ya.
Kemudian melatih kesabaran, ya tentu menahan untuk tidak makan, tidak minum itu juga melatih kesabaran. Sudah lapar, haus, tapi tetap harus menahan sampai maghrib. Nah, inilah dikatakan bahwa puasa itu melatih kesabaran kita. Kemudian melatih pengendalian diri, mengendalikan diri untuk tidak berbuat buruk ya, untuk tidak melakukan keburukan. Misalnya ada teman-teman kita yang ngajak perbuatan yang tidak baik. Oh maaf ya, saya sedang berpuasa. Nah, ini termasuk mengendalikan diri. Ada teman-teman kita yang ngajak ngomongin orang misalnya. Oh maaf, saya sedang berpuasa. Saya tidak mau membicarakan orang lain misalnya. Ini adalah termasuk sebagai pengendalian diri. Kemudian membina akhlak terpuji ya. Masya Allah, ini adalah hikmah dari berpuasa. Insya Allah kita semua sudah terbiasa untuk beribadah puasa selama di bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan puasanya kita diterima oleh Allah dan menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Insya Allah itu yang dapat Ustazah sampaikan. Jangan lupa anak solih dan solihah semuanya untuk menuliskan rangkumannya ya. Rangkumannya di halaman 59 dan kemudian nanti anak solih dan solihah berlatih di halaman 60 dan 61. Silakan dikerjakan dan anak solih solihah semuanya Ustazah doakan mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu. Insya Allah itu yang dapat Ustazah sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak solih dan solihah.